setuju. Lagi ya, semuanya pokoknya semuanya tidak setuju aja. Sudah selesai mediasinya, udah tanda tangan. Makan ya, udah selesai, udah tanda tangan. Terus pokoknya semuanya tidak ada yang agree tidak ada yang setuju ya. Pokoknya dari aku menggugat cerai, dia tidak setuju, masih mau pertahankan. Terus nafkah anak tidak setuju, nafkah idah tidak setuju. Lagi ya, semuanya pokoknya semuanya tidak setuju aja. Ya. Artinya bakal berlanjut ke pokok perkara atau masih diupayakan lagi? Agenda berikutnya ya harusnya menjawab ya, jawab dari isi gugatan yang kita layangkan. Karena kan juga tadi sudah dipenuhi proses mediasi, sudah sesuai Undang-Undang 1 tahun 2016 kan mengenai prosedur mediasi. Jadinya dan tadi juga sudah tanda tangan ya antara penggugat dan tergugat. Berarti agenda selanjutnya nanti juga akan dikabari dan dipanggil secara patut oleh Pengadilan Agama juga mengenai jawab-menjawab untuk hal nanti mengenai e-court atau apa itu nanti kita lihat melalui Pengadilan Agama memanggilnya secara apa. Kim sendiri mungkin melihat Edward sendiri kan masih memperjuangkan katanya. Gimana melihatnya? Bingung. Beliau masih memperjuangkan? Bingung. Kenapa masih diperjuangkan tuh kenapa gitu. Tapi sempat menanyakan kenapa harus diperjuangkan Edward sendiri. Tanya aja sendiri. Itu kenapa poin gugatannya ada yang tidak disetujui sama Edward? Alasannya apa tidak disetujui? Karena dari aku tetap stick dengan gugatan awal. Jadi dari dianya ya udah semuanya dia tidak disetujui aja. Itu soal nafkah anak katanya cuma 5.000, kenapa nggak disetujui sama? Enggak, itu nafkah idah. Nafkah anak beda lagi. Kalau untuk yang 5.000 itu nafkah untuk jadi aku sendiri ya. Untuk Kim ya. Itu tidak disetujui juga. Jadi dia kayak apa ya? Apa sih? Flat aja semuanya tidak setuju semuanya. Hakim Edward sempat menyinggung soal adanya intervensi yang membuatnya sulit memperjuangkan rumah tangga ini gimana? Ya itu bingung juga sih karena dari keluarga saya itu tidak ada intervensi ya. Cuman ada aku juga bukan tipe orang yang apa-apa ngomong sama keluarga, apa-apa ngomong sama orang tua gitu loh. Cuman dia merasa ada intervensi dari keluarga aku, tapi tadi pun juga udah aku sampaikan kalau nggak ada loh intervensi sama sekali. Ini benar-benar murni keinginan aku sendiri karena sudah melewati ini sudah lumayan lama dan aku udah gede loh, udah dewasa gitu loh, I can make my own decisions gitu. Jadi dari keluarga itu dia mungkin merasa ikut campur tuh karena aku udah di titik paling ujung banget nih, udah butuh bantuan keluarga nih. Nah makanya akhirnya keluarganya masuk gitu loh, karena udah di ujung banget lah bisa dibilang. Kim minta konfirmasi sedikit yang soal tanggapan Edward katanya mobil dibawa kabur anak-anak untuk punya daya juang sendiri gitu. Ya oke ya, iya punya daya juang sendiri, melatih daya juang kan ya oke gitu loh, iya nggak apa-apa. Cuman kan di saat takutnya ada emergency atau apapun itu kan amit-amit ya butuh mobil yang udah ada atau transportasi yang sudah ada gitu loh, ready to use. Masalahnya di sini adalah mobilnya itu ada, bukannya kita nggak punya mobil, dan mobilnya juga ada dua gitu loh, dan dia dua-duanya dia yang megang gitu. Jadi ya setuju nggak sih Kim dengan pernyataan
pihak sebelah yang katanya melatih daya juang anak karena naik angkot itu segala Hidup macam. sederhana gitu. Iya, hidup sederhana. Ya boleh-boleh aja ya, jadi sekarang tuh kita ambil sisi positifnya aja gitu. Naik angkot, naik bajai, naik transportasi umum gak apa-apa gitu loh. Cuman ada saat-saat dimana kayak butuh takut, aduh ya Allah, perlu buat in an emergency aja gitu. Tapi Kim, gaya hidup sederhana itu menjadi salah satu poin yang membuat kalian berbeda prinsip nggak sih? Enggak sih sebenarnya, aku dari dulu juga aku diajarkan sama orang tua aku untuk hidup sederhana, makanya kan aku nggak pernah yang wah bling bling apa segala enggak gitu lah, emang dari dulu ya emang gini-gini aja. Ya gitu aja Apa terlalu sederhana atau gimana? ya. Berarti Itu sebenarnya ya Kim itu gimana kelas- ya. Kim sebenarnya keberatan gak sih kalau anak sampai harus naik angkot transportasi online? Gini aja sih kan, sekarang kan kalau misalkan aku lagi kerja kan mama aku yang nganterin anak-anak, aku kasihan sama mama aku juga yang udah nggak seumuran aku lagi gitu loh. Aku pengen ngasih buat mama aku tuh yang enak gitu, biar mama aku tuh gampang nganterin anak-anak ke sekolah, ngejemputnya itu gampang gitu, jadi nggak perlu mama aku kepanasan terus mikirin aduh mana ya udah jam segini nih anak-anak udah harus ke sekolah nih, harus naik bajai apa naik angkot apa gimana. Itu sih yang lebih aku pikirin sekarang. Oke, proses berikutnya Ya iya sih, cuman kayak apa ya, itu kan atas nama aku. Kita masih secara negara masih suami istri. Belum ada gono gininya lah ya, belum ada perpisahan ya harta. Dia megang mobil 2 saat ini. Kenapa nggak satunya dikembalikan gitu loh? Karena kan buat anak-anak lu juga, ya nggak sih? berarti secara nggak langsung kalau Kim bilang tidak ada pemisahan berarti belum ada perjanjian pranikah semalam atau gimana Kim? Soalnya dari pihak sebelah bilang katanya sudah ada perjanjian. Ini saya luruskan kalau ada perjanjian pernikah ada itu sudah ada poin-poinnya. Nah, kita juga sudah menyerahkan kepada tim penyelidik Polres Jakarta Selatan dan sekarang kan masih dilidik kan. Tapi kan di situ juga kita serahkan dulu ke polisi biar dia yang menentukan kan apakah ada mens rea atau niat jahatnya dan di mana keberadaan mobil sekarang ini ada di mana gitu loh. Yang klien saya ini sampai saat ini tidak tahu mobilnya ini keberadaannya di mana, dan kemarin juga ya sempat katanya akan nanti dari pelapor Kim sendiri nanti akan dipanggil untuk pemeriksaan tambahan. Tapi sekarang menetap di Jakarta. Kenapa? Sekarang menetap di Jakarta. Sekarang lagi di Jakarta sih karena ada kerjaan juga kan. Kim, mau tanya dong, di dalam perjanjian pranikah itu mobil tersebut itu sudah atas kesepakatan harta bersama atau seperti apa Kim? Kalau untuk permasalahan tersebut nanti kita serahkan aja kepada tim penyelidik ya. Kita hargain, kita nggak mau mendahului juga pada tim penyelidik Polres Jakarta Selatan gitu karena kita sudah membuat laporan dan sekarang sudah diperiksa. Takutnya kita mendahului aja. Kan ini saksi-saksi juga akan dipanggil lagi. Rumah yang di Bali mungkin seperti apa? Kenapa? Rumah yang di Bali. Oh, rumah yang di Bali ada. Itu Sampaikan ya mungkin. itu apa nih? Apa nih yang disampaikan nih? Enggak sih. Ingin dipertahankan buat anak-anak sih. Jadi kan karena memang aku ngomongin nggak ya? Diutarakan aja poin-poinnya aja. Emang kalau untuk anak. Iya, ya itu rumah kan sebenarnya atas nama Edward. Cuman yang memang sebagian besar saya yang membiayai itu rumah. Tapi kalau misalkan memang dia bilang itu rumah buat anak-anak apa segala macem,
ya diserahkan aja ke aku. Perlu seutuhnya ditambahkan gitu sedikit loh. kenapa atas nama Edward, karena Kim ini seorang warga negara asing Iya. berkenegaraan Inggris. Iya. Di hukum Indonesia kan tidak bisa seperti itu. Tapi kita juga mempunyai bukti-bukti semua gitu, aliran dananya dari mana. Oke, mungkin kemarin pihak Edward sempat mengklaim bahwa susah bertemu dengan anak. Emang sesusah itu? Enggak, belum minta kok. Belum minta ketemu. Belum minta, artinya belum ketemu selama ini. Belum Belum ada ngekontak permintaan. untuk. Aku pernah menawarkan beberapa bulan yang lalu kalau mau ketemuan kabarin. Nggak ada kontak, nggak ada ngomongin soal ketemu anak apa segala macam. Itu tiba-tiba langsung ke rumah kayak gitu. Enggak. Tapi anak-anak sendiri gimana dong? Kenapa? Udah cukup lama gak ketemu. Pastinya ada kangennya lah ya. Cuman saat aku pernah anak-anak pengen nelpon papanya, terus aku coba telepon tapi nggak diangkat. Dianya udah ganti nomor. Mungkin kalau boleh dijelaskan untuk soal nafkah anak di dalam gugatan cerai itu mintanya berapa per bulan? Gak usah diomongin ya. Ya pokoknya untuk kedua anak dari biaya mah Enggak banyak, fantastis lah tapi pokoknya nilainya. tidak fantastis lah, Masih kayak sesuai ukuran. sesuai ya. Kisarannya aja, kisarannya Kim. Berapa ya bingung juga. Nanti aja lah, nanti kan berproses apakah nanti akan dikabulkan. Kita juga kan menunggu juga jawaban dari tergugat bagaimana. Oh ya, Kim, satu lagi itu untuk pihak Edward sendiri bilang katanya kalau mobil tersebut tuh dibeli berdasarkan dari atas nama rekeningnya Edward. Sementara Kim kemarin bilang katanya pernah mentransfer sejumlah uang untuk dibelikan mobil oleh Edward. Dari pihak Edward sendiri bilang katanya itu berdasarkan uang pribadi dari Edward sendiri. Oh ternyata ini yang diomongin tadi ya. Ya saya yang transfer ke dia yang transfer ke pemilik mobilnya saat itu. Jadi ada ininya kok, ada buktinya juga, Ya, ada. mutasi rekeningnya ada kok. Ya. Jadi mobil itu dibeli dari uang hasil pribadi sendiri bukan dari Edward. Nanti aja lah ya. Itu kan agendanya nanti saat kita agendanya juga akan dipanggil lagi sebagai saksi tambahan. Apa Kim sudah kantongi bukti apa kalau Kim sudah mentransfer sejumlah uang? Iya ada. Ya, pastinya ada lah. Hakim ada tuh soal dan dulu itu bernasib dividen. Iya itu pengen Klarifikasi juga. pengen diklarifikasi. Iya itu saat itu kan emang aku lahiran di bidan anak kedua nih. Anak pertama kan emang di Inggris lahirannya, memang di rumah sakit di sana. Dan itu pas banget sebelum COVID anak pertama kan. Dan pas di Inggris aku juga merasakan itu aku nggak ketemu dokter sama sekali. Jadi itu semuanya benar-benar purely bidan atau midwife. Kalau di sana kan ngomongnya midwife kan, bidan. Jadi pas di sini terus tiba-tiba COVID, terus tiba-tiba hamil lagi. Kalau nggak salah Edward juga ngasih option, oh kenapa nggak lahiran di bidan aja gitu loh. Aku mikir-mikir, ya bisa juga sih, ya apa salahnya juga, orang juga banyak ya kok yang lahiran di bidan, aman-aman aja. Anak pertama aku juga baru setahun yang lalu nih lahiran gitu. Dan normal kan, anak pertama normal, insya Allah yang kedua juga akan normal juga gitu loh. Dan nggak ada riwayat penyakit gimana-gimana juga selama kehamilan, insya Allah akan aman kalau di bidan. Jadi nggak ada hubungannya sama sederhana apa terlalu ke arah situ gitu loh. Jadi emang ya udah aku ya sejak itu juga I have plenty of respect for perbidanan di Indonesia juga sih. Kan Kim juga nggak ada komplain soal opsi dari kan Edward. Enggak sih, nggak ada komplainan. Alhamdulillah apa ya, lahiran sebelum jam 8 apa ya, lahiran terus jam 11 udah disuruh pulang, udah aman udah. Mungkin gara-gara melihat foto itu kan juga banyak banget netizen-netizen yang mendukung kamu tuh dengan gaya hidup sederhana dan segala macam. Menurut kamu gimana kayak gitu? Ya, ya
apa ya, bingung juga karena nggak ingin membedakan aja antara aku sama warga Indonesia seperti umumnya gitu loh. Ya udah, kita sama-sama aja, beginilah hidup, ada perjuangannya. Berarti itu kesempatan bersama ya soal gaya hidup. Iya sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kan. Saya assalamualaikum lagi dulu ya. Saya mau menyampaikan sesuatu dulu sebelum teman-teman wartawan menyampaikan bahwa sebetulnya perihal ekonomi itu bukan pemicu perkara ini, bukan pemicu perkara ini. Saya kerja sebagai aktor, saya bukan artis, saya bukan selebritis, saya aktor tulen. Teman-teman aktor juga tahu itu. Itu harus ditekankan. Terus juga saya dalam Al-Quran bertanggung jawab. Saya pernah bicara kok di acara Feni Rose waktu itu, karena saya yang akan dihisap. Jadi kalau misalnya dihisapnya masing-masing ya bebas kan. Cuman kalau enggak, kan saya menanamkan akidah, tauhid, itu yang saya ajarkan kepada anak-anak gitu loh. Namun mungkin Kim lebih mementingkan pekerjaannya dia dibanding anak-anak. Tapi ya bismillah, itu clear kok sebetulnya. Jadi sekarang memang ya gimana kalau dibilang, kemarin sempat baca dari media katanya baca di media drama katanya pekerjaan hilang. Jadi mana kalau jadi gimana ya bro, kalau jadi proses jadi tergugat dalam ya. Proses tergugat ya memang ya agak yang tidak harusnya terjadi adanya pekerjaan jadi agak tertunda ya. Mungkin tadi yang dibilang sederhana itu mungkin seperti apa sih pengajaran? Sebetulnya sederhana itu kan relatif ya. Sederhana itu sesuai kemampuan suami. Kan saya ini memperjuangkan rujuk tetap ya. Saya stick keputusan Allah, keputusan Tuhan, dan keputusan hakim nantinya sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku ya Bang. Bismillah gitu loh. Dan rumah di Bali kan juga masih dalam penguasaan mereka gitu loh. Saya sangat menyedihkan aja sih gitu, karena saya pribadi seperti tadi ditanya, saya memaafkan kok dari awal. Tapi kalau ada pihak-pihak yang ada hadis yang kalau udah terlibat terlalu jauh, ya itu kan Raja Iblis pernah berkata kalau sampai menghancurkan satu pernikahan dapat singgasana tuh. Jadi mudah-mudahan semua bisa baik, jujur, apa adanya. Kalau materi rezeki ada yang atur semuanya gitu loh. Mengenai perjanjian pranikah ya jelas karena Kim dan bapaknya kan tadi WNA, saya jelaskan lagi. Mengenai laporan di Polres ya jelas saya kaget, maksudnya apa ya, ada game apa ya yang double combo atau apa gitu, seperti itu gitu loh. Tapi yang jelas itu dibeli dengan uang bersama. Tadi kan juga Kim bilang ada bukti ini transfernya betul ya, nanti semua ada pembuktiannya ya Bang, betul kan Bang? ya. Dan jadi dibeli
ada porsi-porsi yang sama. Maksudnya ada porsi-porsi masing-masing gitu. Dan yang paling jelas, alhamdulillah makasih dari tim Kumparan dan teman-teman yang lain yang sudah mencoba mengklarifikasi bahwa motor lewat. Kalau lagi di film stop dulu. Orang audio bingung nanti. Ah, udah. Tadi apa namanya? Yang soal Polres. Ya, itu kan harta bersama jelas menikah tahun 2018 Agustus dan dibeli Desember. Dan itu jelas harta bersama. Jadi unsur penggelapannya ada di mana? Gitu loh. Itu sih menurutnya udah gimana? Udah kuat atau gimana sebetulnya? Ya, nanti dalam proses. Nanti dalam proses ya. Bismillah. Setelah itu ya berharap saling introspeksi lah. Dan saya mau ngasih tahu saya sendiri saya yatim piatu. Makanya tadi ada ucapan bapak saya Otto itu almarhum. Kalau ibu saya udah meninggal tahun 2010. Dan itu saya punya ahli waris, saya anak satu-satunya, saya nggak perjuangkan apa-apa kok, uangnya fantastis, nggak ada, karena ibu saya pada saat keadaan tertentu sudah menandatangani sesuatu lah. Jadi bukti untuk masalah untuk mengenai materi, kayaknya secara nilai normatif jiwa sudah ketahuan dari hal itu gitu loh. Itu sih yang saya perlu sampaikan gitu. Mudah-mudahan semua bisa baik. Iya, mudah-mudahan semua bisa baik. Sorry saya kurang sehat. Ya iyalah maksudnya. Saya cuman bicara jujur tulus apa adanya. Saya kasihan aja juga gitu loh. Maksudnya dalam arti kata disayangkan. Tapi menurut saya ujian kok, karena ya saya juga bukan ustadz gitu ya. Tapi di mana-mana pernikahan itu adalah suatu hal yang suci. Ya kan? Pernikahan adalah suatu hal yang suci. Dan namanya bahtera rumah tangga itu pasti ada ujian dan cobaan. Ini udah kawin nih. Bang, bukannya ditolak semua, kenapa masih tetap stick dengan rujuk? Ini satu pertanyaan maksudnya udah meliputi semua ya. Iya, saya stick mau rujuk gitu. Karena semua indah kok. Tapi kan ditolak oleh mediasi tadi. Ya berarti silahnya dan simpulkan sendiri aja. Mas, dari anak-anak sendiri sempat menanyakan keberadaan Mas Edward ini pernah nggak sih menemui atau menemui anak-anak, sedangkan dari Kimberly tidak merasakan untuk membatasi bertemu dengan Itu nanti semua jadi gini, yang kebenaran akan menjadi kebenaran. Posisi saya sebagai tergugat ya, baik di pengadilan agama dan di Polres sebagai terlapor saksi. Kemarin katanya. Iya, kemarin kata saksi. Bang, mobilnya minta dibagi. Sebentar, saya belum menjelaskan ini ya. Maaf ya, Bang. Ya, siap, silakan. Setelah itu ya gimana nggak saya dalam posisi yang tertekan, apalagi ada faktor luar yang mempengaruhi, ya kan, gitu loh. Jadi ya kita lihat aja nanti perjalanannya seperti apa. Saya nggak buka sosmed soalnya, saya harus menjaga jaga batin, kesehatan mental agar lebih fokus, ya kan. Toh insya Allah hanya sementara. Kalau insya Allah rujuk balik semua lagi sama-sama, ya kan. Tidak. Mungkin membantah adanya intervensi itu, Bang. Nanti akan ada di gimana?
Mas Itu Edward, kan versinya dia ya. Kita ada nanti ada pendapat sendiri. Itu ada versinya dia. Nanti pelan-pelan ya. Mas Edward mau nanya, tadi sempat memperjuangkan agar bisa rujuk. Iya. Sementara dari pihak tim sendiri mengatakan bahwa pihak Edward itu sudah menjatuhkan Talak 3, itu seperti apa? Mas dari media mana ya? No, tanya dong. Enggak, saya nanya juga. Mas dari media mana? Ada. Oh, kalau gitu saya nggak bisa jawab. Oke, yang lain? Ya mungkin Talak 3 itu seperti apa Mas? Itu nanti biar proses ya. Ini kan sekarang sudah Udah mediasi kan udah selesai, nanti kan berlanjut ke Iya. proses bertahap. panjang men. Gitu loh. Apalagi ada yang lain? Hakim juga ingin kemudahan untuk anak-anak karena Ya nanti kalau rujuk semua segala macam itu harta. Jadi gini loh. Jangan dibulak-balik, pelintir-pelintir. Jelas semua ada aturan hukum, baik kepolisian yang saya hormati dan juga para hakim-hakim dan pengadilan yang saya hormati. Kita itu ada aturan hukumnya. Coba bisa dijelaskan bro, ngomong. Itu seperti yang pernah sebelumnya rekan saya Jusi pernah ceritakan kan mengenai talak itu kan talak ya yang lain tentang talak kan ya. Talak itu kan baru sah itu jika diucapkan di hadapan pengadilan agama. Itu sih menurut Ya. hukum negara Republik Indonesia. Saya ulangi lagi, menurut hukum negara agama Republik Indonesia talak itu baru sah apabila Diucapkan di pengadilan. diucapkan di pengadilan agama. Nanti semuanya akan ini kok. Ya. Itu bagian dari materi perkara. Tapi Mas kan ini kan kalau misalnya terkait kendaraan kan untuk kemudahan. Ya nanti. Ini beda. Ini kan kita di pengadilan agama. Oke. Kemarin di sana sampai saya asar. Tapi benar ya Bang, sampai talaknya sampai 3 kali Bang. Gimana Kak Edward? Itu udah dijawab tuh. Tadi udah dijawab bang, maaf ya. Dijawab. Kenapa? Hakim dengan untuk melakukan 5.000 di gugatan perceraiannya. Nah, Oke, baik, boleh saya jawab boleh. mengenai itu? Iya, Baik. itu bisa. Iya mereka diam dulu nih. Mungkin itu seperti apa nih? Oke, baik, terima kasih. Mengenai Nafkah Nafkah tidak tuntutan ya. Oke, mengenai nafkah ya Mas dari media. yang diminta sama penggugat 5.000 ya. Itu mah sah-sah saja. Karena kan itu yang mengabulkan nanti hakim. Yang namanya penggugat itu dia mau minta 5.000, 50.000, 5 juta, silakan. Ratusan juta, puluhan juta. 5 miliar silakan. Karena nanti yang mengabulkan itu kan hakim. Ya. Untuk mekanisme seperti itu. Ada lagi? Cukup ya, minta doanya ya. Untuk mobilnya sendiri Mas, Itu ada kan di mana? saya bilang. Itu urusannya sama kepolisian Polres Jakarta Selatan ya. Bismillah. Bang, makan. Udah. Las. Kak Imran juga tetap stick dengan yang bisa seperti apa? Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Semua nggak ada yang terjadi di luar ketetapannya kok. Ya kan? Kita cuma bisa berusaha, kita cuma bisa berencana. Ya kan? Di balik kesulitan ada kemudahan, itu janji Tuhan. Saya bukan ustadz, tapi saya belajar. Perbaiki dan jaga sholatmu, maka Allah akan jaga dan memperbaiki sholatmu. Hidupmu. Mas, kapan Tadi udah rencana terakhir, ketemu sorry. anak-anak? Rencana ketemu anak-anak kapan? Insya Allah semua kondusif pasti akan. Karena bagaimana mereka juga darah daging. Berdua kita pada saat melahirkan Raiden cuman saya sama Kim. Di Bidan di Lembang juga cuman saya sama Kim. Jadi memang kesetiaannya sebetulnya sampai seperti itu. Ya jadi ya. Sedikit mungkin Bang, tadi kan seperti disebut Apa? bahwa Kim lebih memilih pekerjaan, artinya ini jadi salah satu. Tadi saya sudah bahas, saya udah ya. Boleh ya. Makasih ya. Inti hasil akhir dari pertemuan ini apa sih intinya? Wah ini pengacara intinya tuh kalau Tadi kan silakan. belum di Oke, baik. Mengenai hasil mediasi pada hari ini bahwa belum menemukan titik temu, yaitu mediasi tersebut hari ini gagal. Oleh karena itu, maka nanti akan diproses lebih lanjut untuk memasuki sidang perdana. itu kapan Mas? Nah, belum tahu ya, belum diinfo. Tadi dari dalam saya coba tanya,
belum dapat info, nanti kita akan dikabari lebih lanjut. Makasih ya teman-teman. Audio Jungle.